apa kabar anakku sekalian? Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita khusus kelas 6 ya. Namun sebelum kita memulai materi pembelajaran kita, ada baiknya Ibu ingatkan kembali ya. Selalu jaga kesehatan ya. Ingat protokol kesehatan 3M ya. Yang pertama ya, menjaga jarak. Yang kedua, mencuci tangan setelah dari luar rumah atau membersihkan diri dari luar rumah. Yang ketiga, jangan lupa selalu menggunakan masker pada saat keluar rumah ya. Nah, kalian bisa nanti buka di buku LKS kalian di halaman 48 ya, di halaman 48 ini. Nah, di halaman 48 ini kalian lihat di situ ada percakapan tiga orang anak ya. Di situ ada namanya HD, Sutil, dan Ancil ya, ada 3 orang di sini. Nah, namun sebelum ibu menjelaskan atau mengartikan dari percakapan ini, ada baiknya kalian perhatikan baik-baik ya. Nah, di sini ya ada di bagian 2 ya, aspek Bapander. Nah, aspek Bapander ini HD Sutil tentang Maja Eka Acil. Nah, HD Sutil yaitu nama orang, dan bertamu ke tempat Ancil ya, namanya yang di temannya yang mau mereka bertamu di situ. Ewen telu pakat Bapander menahiu isi bacaan gandang alat musik tradisional suku Dayak. Nah, mereka di sini ya membicarakan tentang isi bacaan gendang ya, alat musik tradisional suku Dayak. Nah, Basa Pander HD Sutil tentang Ancil Pendatu Intu Bawon Kalas. Nah, mereka di sini ya berbicara ya, HD, Sutil, dan Ancil di depan kelas membicarakan tentang gandang alat musik tradisional. Oke, sekarang Ibu akan membacakan ya percakapannya. Yang pertama itu Ancil ya. De, aku hendak miteketun dua suntil untuk mengajak aku, katanya kan di situ. Artinya, saya senang, katanya, melihat kalian berdua Sutil datang bertamu ke tempat saya, katanya di situ ya, bertamu ke tempat saya. Kemudian yang kedua Ade ya, ambuheni kau hanjak Cil. Nah, artinya di sini mengapa, katanya, kamu senang Cil, katanya di situ. Kemudian pelaku yang ketiga lagi Ancil menjawab di situ ya. Ancil pun berbicara lagi di situ. Aku hendak memakat ita telu Bapander manahiu ije imbasa ita endau. Nah, aku mau membawa kita bertiga berbicara tentang yang dibacakan kita tadi, katanya seperti itu ya. Kemudian yang keempat, Sutil di situ berbicara kembali ya, manahiu isi bacaan gandang alat musik tradisional suku Dayak Endau, katanya di situ. Nah, artinya di sini membicarakan isi bacaan gandang alat musik tradisional suku Dayak, katanya di situ kan, suku Dayak tadi. Kemudian Sutil pun berbicara lagi, kemudian Ancil pun berbicara lagi di situ. Iyuh, awi aku dia lalau bingat ke sate endau. Ya, katanya, aku tadi tidak terlalu ingat cerita yang tadi, katanya seperti itu ya. Kemudian HD pun berbicara lagi itu, bertanya kepada Sutil ya. Alat musik narai gandang til, katanya. Alat musik apa? Gandang itu til, katanya kan. Kemudian Sutil pun menjawab di situ, gandang itu alat musik harmoni suku Dayak. Nah, gendang itu alat musik musik harmoni suku Dayak, katanya gitu kan. Kemudian HD pun bertanya kembali kepada Sutil ya, gadang teh apa menyukup alat musik narai, katanya gitu. Dia bertanya kepada teman-temannya, gendang itu ya digunakan untuk melengkapi suara atau musik, alat musik apa, katanya di situ kan. Kemudian Ancil pun menjawab di situ, gandang teh apa menyukup garantung tuntang kang kanung, katanya. Nah, gendang itu ya digunakan untuk melengkapi ya musik ya, garantung dan kangkanung, katanya gitu. Itu alat musiknya ya. Kemudian Sutil pun bertanya kepada HD kembali,
inampa baranare gandang te de katanya. Nah, dibuat dari apa gendang itu de? Kemudian Hade pun menjawab itu, gendang te inampa bara batang kayu baje barongga. Nah, gendang itu dibuat dari kayu yang berongga atau kayu yang tengahnya berlobang ya. Kemudian Ancil pun bertanya kembali kepada Sutil, narai apa menambit tampakan gandang tetil. Nah, apa yang digunakan untuk memasang ya, uh, memasang ya pinggiran gendang itu til katanya situ kan. Kemudian Sutil pun menjawab itu, apa menambit tampakan gandang teh ieu bara upak metu. Nah, untuk menambit ya pinggiran gendang yang rongganya tadi ya yang berlubang itu digunakan kulit binatang katanya. Nah, kemudian Ancil pun bertanya kembali ya kepada Hade, upak nare biasa akan tambit tampakan gandang teh deh. Nah, kulit apa yang biasanya ya dipasang di pinggir ya di rongga ya gendang itu deh katanya di situ. Kemudian Hade pun menjawab itu, akan tambit tapakan gandang teh biasa upak sapi, hadangan, bajang atau panganen. Nah, artinya di sini ya untuk menambit tampakan gendang itu ya pinggiran gendang yang berongga tadi biasanya upak sapi, biasanya digunakan kulit sapi ya, hadangan atau kerbau, bajang atau rusa atau panganen atau ular piton di situ ya artinya. Kemudian Ancil pun bertanya kembali di situ kepada Hade, kilen ampi mawi upak metu teh helu bara imasang into tapakan gandang. Nah, bagaimana caranya katanya kan, bagaimana cara membuatnya. Membuat kulit binatang itu terlebih dahulu sebelum di, di sebelum dipasang di rongga ya, rongga yang berlubang tadi di gendang katanya ya, di pinggir gendangnya. uh, Kemudian Hade pun menjawab yang ditanyakan oleh Ancil di situ ya, upak metute helu bara imasang untuk tapakan gandang ingeke sampai keang. Nah, artinya di sini ya kulit binatang itu sebelum dipasang katanya di tapakan gendang atau di pinggir gendang tadi ya di rongganya itu, sebelum itu mereka jemur dulu sampai kering katanya ingeke sampai keang. Kemudian Sutil pun bertanya kembali kepada Ancil, uh, nare hampan menyimpai tambit gendang kecil katanya. Apa yang digunakan untuk menyimpai tambit gendang itu cil katanya gitu. Kemudian Ancil pun menjawab kata Sutil ya yang ditanyakan sama Sutil, tambit gandateng nyimpai bara uwe. Nah, tambit gendang itu ya diikat menggunakan rotan katanya di situ ya supaya dia lengkap ya. Narai hapa mengancang tambit gendang tektil katanya, apa yang digunakan untuk mengencangkan tambit gendang itu til katanya gitu ya. Kemudian Sutil menjawab, hapa mengancang tambit gendang teh yaitu pirip-pirip baji. Nah, untuk mengencangkan tambit gendang itu katanya kan yaitu beberapa besi atau biji beberapa besi kecil ya untuk melekatkannya. Baji katanya, pira-pira baji pira macam gandang ain suku Dayak teh de katanya. Nah, Ancil bertanya di situ, pira macam gandang ain suku Dayak teh de. Nah, berapa macam ya gendang kepunyaan suku Dayak de katanya di situ ya. Kemudian Dede pun menjawab yang ditanyakan oleh Ancil, gandang ain suku Dayak teh tege telu macam katanya, ada 3 macam ya gandang suku Dayak katanya di situ. Kemudian Ancil pun bertanya kembali kepada Hade, nare kare aran gandang teh de. Nah, apa nama-nama ya dari gendang itu de katanya, banyaknya gendang itu de katanya di situ kan. Kemudian Hade pun menjawab yang ditanyakan oleh Ancil, aran kare macam gandang teh iya teh gandang tatau, gandang manca, tuntang gandang bontang. Nah,
Banyak macamnya gendang itu, yaitu gendang tatau ya, gendang manca, dan gendang bontang. Katanya ada 3 ya. Kemarin kita sudah membahas tentang alat musik tradisional suku Dayak ya, tentang gendang gendang tatau, gendang manca, dan gendang bontang ya. Kemudian Sutil pun bertanya kembali di situ, narai gunan gandang tatau te, katanya apa kegunaan dari gandang tatau itu. Kemudian dijawab sama Ancil, ditanya lagi juga di situ. Ada Sutil dan Ancil bertanya ya kepada Hade, P ulah mengguna gandang tatau te de, katanya gitu. Nah, kapan orang menggunakan gandang tatau itu de, katanya kan. Kemudian Hade pun menjawab di situ, ulu menggunda gandak tatau te ite metu pesta adat tiwah tuntang menyambut ulu maja. Nah, orang yang menggunakan gendang tatau itu ya, yaitu ketika pesta adat tiwah ya, dan penyambutan orang ketika bertamu ya, seperti itu. Kemudian kalian bisa buka lagi di halaman 49 yang selanjutnya. Di situ Sutil pun bertanya kembali kepada Ancil, nare hapa mengiring gandang tatau te cil, katanya apa yang digunakan untuk mengiring gendang tatau itu cil, katanya gitu kan. Kemudian Ancil pun menjawab yang ditanyakan oleh Sutil ya, apa mengiring gandang tatau te ye tetelu garantung tuntang telu kang kanung. Nah, untuk mengiring gendang itu ya, tatau itu, yaitu tiga garantung ya, atau 3 gong ya, dan 5 kang kanung atau alat musik kang kanung, kan biasanya digunakan kayak gamelan tuh, seperti itu ya, kang kanung. Kemudian di situ Suti pun bertanya kepada Hade, nare je nyebut gandang manca tede, katanya di situ kan. Kemudian Hade pun menjawab di situ, gandang manca yaitu gandang je ingguna hapa mengiring ulu memanca membuka lawang sekepeng. Atau lawang sekepeng biasanya digunakan pada saat acara adat ya, penyambutan ya, atau penerimaan tamu ya, biasanya digunakan itu ya untuk lawang sekepeng. Nah, gandang banjate ing gandang yang ingguna hapan mengiring ulu manca atau membuka ya. Manca yaitu gendang yang digunakan untuk mengiring orang ya, memanca ya, cak silat, atau membuka lawang sekepeng, atau pada saat pembukaan orang yang bertamu ke tempat kita ya, menggunakan tarian adat ya, atau menggunakan lawang sekepeng tadi ya, biasanya dilakukan oleh 2 orang ya biasanya. Kemudian Sutil pun bertanya kembali kepada Ancil di situ, pira macam gandang manca tecil, katanya. Nah, Ancil pun menjawab yang ditanyakan oleh Sutil di situ, gandang manca TG 2 macam yaitu gandang panggulung tuntang gandang paningkah ya. Nah, gandang manca gandang manca itu ya ada 2 macam katanya, yaitu gandang panggulung tuntang gandang ya, gandang apa satunya tadi, paningkah ya, ada 2. Kemudian Hade pun bertanya kembali di situ ya, nare je nyut gandang bontang, katanya di situ. Sutil pun menjawab yang ditanyakan oleh Hade, gandang bontang yaitu gandang je handak sama tanpa dengan gandang tatau baya ye kurik tuntang pandak. Nah, artinya di sini ya, gandang bontang yaitu gendang yang hendak sama bentuknya ya dengan gendang tatau, cuma lebih kecil ya dan pendek, seperti itu ya. Mereka di masing-masing gendang itu ada berbeda ukurannya ya, ada yang berbentuk pendek, panjang, ada yang sedang ya. Kemudian Ancil pun bertanya kembali kepada Hade, narai gunan gandang bontang te de, nah apa kegunaan dari gendang bontang itu de, katanya di situ kan. Kemudian Hade pun menjawab, gunan gandang bontang yaitu hapan mengiring balian bau atau balian dadas. Nah, guna gandang bontang yaitu ya untuk mengiring balian bau ya, orang balian atau balian dadas, katanya itu. Berarti seperti acara orang berdoa tapi dalam bentuk agama keharingan ya, seperti itu digunakan balian bau atau balian dadas. Kemudian Sutil di situ pun bertanya kembali ya kepada Hade, nare apa memukul gandang bontang te, katanya. Nah, apa yang digunakan untuk memukul gandang bontang itu?
Kemudian Ancil pun bertanya, menjawab di situ, apa memukul gendang bontang teh yete apa tetek uwe, katanya. Nah, untuk memukul gendang bontang itu yaitu menggunakan ya sebilah kayu, apa namanya, rotan, katanya seperti itu, sebatang rotan ya. Kemudian Hade pun di situ berbicara kembali kepada Ancil, aduh Cil, andau jadi haleme jeha pinai tabajar Ike dua sutil permisi buli selamat haleme, katanya di situ ya. Aduh Cil, katanya, hari sudah sore, kapan-kapan lagi kita belajar, katanya ya. uh, Kami berdua sutil permisi dulu, katanya kan, selamat sore. Kemudian Ancil pun menyebut selamat haleme, selamat sore, seperti itu ya. Nah, itu adalah beberapa percakapan dari tiga orang anak ya, tentang membahas tentang alat musik tradisional suku Dayak ya. Nah, di situ ya ada tiga orang anak yang melakukan percakapan di situ, Sutil, Ancil, dan Hade ya. Nah, di sini untuk apa namanya menjawab pertanyaan untuk tugas kalian pada minggu ini, yaitu di halaman 49 ya. Nah, di halaman 49 ini di situ ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya itu dalam bentuk pilihan ganda ya. Nah, di situ ada 10 soal. Nanti kalian tugasnya seperti ini ya. Tugas ini kalian pilih kan pertanyaan seperti biasa. Pertanyaannya ditulis ya di bukunya, ditulis dengan jawabannya ya. Misalnya jawaban nomor 1A misalnya ya. Tulis A itu apa tulisannya, misalnya Batang Pinang Barongga, misalnya seperti itu ya, misalnya salah satunya seperti itu. Nanti tugasnya setelah kalian mengerjakan ya, jawabannya itu nanti pertanyaan dan jawabannya yang ditulis ya. Kemudian kalau sudah selesai nanti dikirim ke WA pribadi Ibu seperti biasa ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya penjelasan Ibu tentang materi kita pada minggu ini ya. Semoga apa yang Ibu jelaskan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.